akan membahas tentang momen inersia benda tegar. Nah, yang pertama kita bahas adalah momen inersia dari silinder berongga. Misalkan ada silinder berongga bermassa M dan berjari-jari R besar. Kita ingin tahu berapa momen inersia dari silinder berongga ini. Nah, kita bisa mencarinya dengan pendekatan bahwa anggap silinder berongga ini merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang bermassa M kecil dan berjarak R kecil dari poros putaran. Sehingga pada begitu banyak partikel-partikel ini, nah momen inersia dari silinder berongga ini merupakan jumlah dari momen inersia masing-masing partikel ini. Sehingga bisa kita tuliskan momen inersia benda sama dengan jumlah dari momen inersia masing-masing partikel. Nah, karena semua partikel terletak di tepi silinder, berarti jaraknya ke poros sama semua, yaitu sama dengan R besar atau jari-jari silinder. Sehingga persamaan ini bisa disederhanakan. RI-nya sama dengan R besar semua, berarti RI kuadrat sama dengan R kuadrat. Padahal sigma MI ini adalah jumlah massa seluruh partikel, yang berarti sama dengan massa dari silinder itu sendiri. Sehingga bisa dinyatakan sebagai M besar R besar kuadrat. Nah, inilah momen inersia dari silinder berongga. Jadi, kalau ada silinder berongga bermassa M besar, berjari-jari R besar, momen inersianya sama dengan M besar R besar kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau silindernya tidak berongga seperti ini, tapi pejal? Nah, kalau silindernya pejal seperti ini, nah, misalkan massanya M besar sama dengan yang berongga, jari-jarinya juga sama dengan silinder berongga. Nah, berarti di sini sudah pasti silinder pejal ini terbuat dari bahan yang berbeda dengan yang berongga. Karena kalau bahannya sama, sudah pasti yang pejal ini masanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berongga. Karena kalau berongga kan berarti sebagian masanya yang di tengah dibuang. Nah, ini berarti terbuat dari bahan yang berbeda. Silinder pejal masanya sama dengan yang berongga, jari-jarinya juga sama. Kita ingin tahu bagaimana dengan momen inersia silinder, apakah sama juga dengan yang berongga atau berbeda. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dianggap bahwa benda ini merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang masing-masing bermassa M kecil dan jaraknya ke poros R kecil, berarti momen inersia silinder pejal ini sama dengan jumlah dari momen inersia masing-masing partikel. Nah, cuma di sini perbedaannya adalah walaupun ada sebagian kecil dari partikel yang jaraknya ke poros sama dengan jari-jari silinder, namun sebagian besar jaraknya ke poros ini lebih kecil dibandingkan jari-jari silinder. Sehingga pendekatan RI sama dengan R seperti pada silinder berongga tidak bisa dilakukan. Nah, karena kebanyakan jarak partikel ke poros lebih kecil dari jari-jari silinder, maka bisa dipastikan bahwa momen inersia silinder pejal ini akan lebih kecil dari momen inersia silinder berongga. Karena masanya sama, tapi jari-jarinya banyak yang lebih kecil. Jari-jari jarak dari partikel ke poros. Nah, berapa persisnya momen inersia dari silinder pejal ini? Nah, ini bisa dicari dengan metode integrasi dengan menggunakan rumus integral yang tidak kita bahas di sini. Namun hasilnya adalah momen inersia silinder pejal dari benda yang bermassa M dan berjari-jari R itu sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, sebelumnya kita membahas bahwa momen inersia untuk silinder tipis berongga itu sama dengan MR kuadrat, sedangkan untuk silinder pejal, momen inersianya sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, masih dengan menggunakan metode integrasi, dengan menggunakan rumus integral, akan kita dapatkan bahwa untuk bola tipis berongga, seperti misalkan bola sepak, itu momen inersianya sama dengan 2/3 MR kuadrat, dengan M massa bolanya, R jari-jari bola. Dan untuk bola pejal, seperti bakso, itu momen inersianya sama dengan 2/5 MR kuadrat. Nah, kalau kita lihat, untuk batang tipis panjang, kalau kita memutar batang dengan poros di tengah, kita akan merasa lebih ringan dibandingkan dengan kalau porosnya di pinggir. Nah, ini ditunjukkan dengan momen inersia saat porosnya di tengah, ini lebih kecil dibandingkan dengan saat porosnya di pinggir. Saat porosnya di tengah, momen inersia batang ini sama dengan 1/12 ml kuadrat, sedangkan saat porosnya di pinggir, momen inersia batang menjadi
sepertiga ml kuadrat. Dengan M massa batang, L adalah panjang batang. Baik, kita lihat contoh soal berikut. Kata soal, sebuah katrol berbentuk silinder kejal homogen bermassa 4 kg ditarik oleh gaya F seperti pada gambar di samping. Tentukanlah A. Momen gaya yang dikerjakan F pada katrol, B. Momen inersia katrol, C. Percepatan sudut katrol. Nah, di sini, untuk yang A. Momen gaya yang dikerjakan pada katrol, bisa langsung kita cari karena kita tahu jari-jarinya 10 cm dan gaya yang menarik katrol 20 Newton, berarti momen gaya yang dikerjakan gaya F ini sama dengan besar gayanya dikali besar jari-jari katrol. Kita masukkan nilainya berarti 20 dikali 10 cm berarti 0,1 meter. Ya, berarti sama dengan 2 Newton meter. Kemudian yang B, momen inersia katrol. Karena katrolnya berbentuk silinder pejal homogen, berarti momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, beda dengan kalau katrolnya berbentuk silinder tipis berongga yang sama dengan mr kuadrat. Ya, nah kita masukkan nilainya. Ini berarti sama dengan setengah massa katrolnya 4 kg, jari-jari katrolnya 10 cm berarti 0,1 meter dikuadratkan. Nah, ini berarti momen inersianya sama dengan 0,02 kg meter kuadrat. Kemudian yang C, percepatan sudut katrol. Kita tahu yang namanya percepatan sudut katrol itu adalah momen gaya dibagi momen inersia. Kita masukkan nilainya. Momen gayanya sudah kita hitung besarnya 2. Momen inersianya 0,02. Berarti percepatan sudutnya sama dengan 100 radian per sekon kuadrat. Nah, sekarang coba kamu kerjakan latihan soal berikut.